Halo guys, selamat beraktivitas sembari kalian menonton dan telah aktivitas saya sebagai anak farmasi. Jadi pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal sebagai tugas biofarmaseutika dengan judul Jurnal Internasional Optimisasi dalam Pengembangan Formulasi Sirup Acetaminophen dengan nama pengarang Nimetoracol, Wibul Wong Pewarak, dan Preparon Bonme yang dikutip pada artikel ini 2002 Thailand. Menurut Farmakopedisi 3, pada tahun 1979, sirup adalah sediaan cair yang berupa larutan mengandung sukrosa, kecuali dinyatakan lain. Kadar sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Untuk acetaminophen itu sendiri digunakan dalam manajemen gejala nyeri dan demam. Bentuk sediaannya bisa berupa tablet, kapsul, sirup, eliksir, suspensi, maupun suppositoria. Untuk pasien anak, bentuk sirup paling cocok, mudah menyesuaikan dosis dan menelan. Karena kelarutan acetaminophen dalam air rendah, konsulfen harus ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan obat dalam larutan yang berair. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan formulasi sirup acetaminophen adaptif dengan menerapkan teknik optimasi di mana kosolven terdiri dari polietilen glikol 4000, propilen glikol, larutan sorbitol, dan gliserin. Sementara formulasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kendala formulator. Adapun bahan yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi USP dan BP dan digunakan seperti yang diterima dari pemasok tanpa pemurnian lebih lanjut. Acetaminophen, polietilen glikol 4000, propen glikol, larutan sorbitol, dan gliserin dibeli dari Videsium Co, Bangkok, Thailand. Sukrosa yang digunakan dalam pembuatan sirup sederhana adalah produk dari Mitrol yang berasal dari Thailand juga. Untuk metodenya sendiri, formulasi sirup acetaminophen untuk penentuan kelarutan obat maksimal. Yang pertama, menentukan kelarutan obat, menentukan pH formulasi sirup, perhitungan rasa, perhitungan harga, dan metode optimasi. Untuk kelarutan sendiri, jika kelarutan kurang dari 1300 mg per 50 ml, formulasi tidak mungkin digunakan, sehingga skor kelarutan disesuaikan dengan skor negatif sesuai dengan rumus kelarutan sebagai fungsi penalti. Skor untuk semua rentang kelarutan yang mungkin ditentukan dalam fungsi, nilai maksimum skor adalah 1 dan minimum harus -1. Untuk nilai pH, semua produk berada dalam kisaran 6 hingga 7 karena pH tidak berfluktuasi dalam kondisi percobaan ini dan dilaporkan bahwa larutan acetaminophen masih stabil dalam kisaran pH ini atau dalam kategori 8. pH tidak dimasukkan dalam optimasi. Untuk skor rasa yang dihitung digunakan untuk pemilihan formulasi, namun rasa produk tidak diuji oleh panel karena penilaian budaya mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat. Formulasi sirup acetaminophen yang diusulkan pada penelitian ini dapat menggunakan formulasi inti. Mereka dapat dimodifikasi dengan menambahkan pengawet, pewarna, dan rasa untuk stabilitas dan kelezatan. Program yang digunakan dalam percobaan ini diilustrasikan pada lampiran, perumus, dan menggunakan lampiran sebagai contoh untuk sistem lain juga. Kesimpulan pada jurnal ini dengan memvariasikan preferensi formulator dalam kriteria optimasi, draft formulasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik pencarian sederhana dalam proses simulasi. Teknik pengoptimalan ini dapat mengurangi waktu dan biaya studi formulasi karena seseorang dapat dengan mudah mengubah kriteria preferensi dengan kebutuhan pasien. Studi ini akan sangat berguna untuk persiapan tanpa persiapan sesuai dengan preferensi lokal. Kode sumber yang diilustrasikan dalam karya ini juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam promosi lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sedikit paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa.